Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama saya panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kesejahteraannya sehingga kita semua bisa hadir pada perkuliahan sore hari ini. Yang saya hormati Ibu Titi Haryanti selaku dosen pengajar mata kuliah Teknik Peramalan dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Heni Lutfia Putri, NIM 2019 02 08 022, Indah Arsyanifa, NIM 2019 02 08 025, Dewi Wahyuningrum 2019 02 08 026, dan saya sendiri Ridho Hermawan 2019 02 08 027. Pada perkuliahan sore hari ini kami akan mempresentasikan tentang peramalan dengan teknik dekomposisi, mata kuliah Teknik Peramalan di program studi manajemen Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Yang pertama ada pendahuluan. Peramalan dalam bisnis perusahaan telah memainkan peranan penting dalam kinerja perusahaan dengan memberikan pikiran yang akurat kepada jajaran manajer perusahaan. Hal ini mengingat sifat dari pasar yang sangat dinamis. Tujuan peramalan bisnis bagi perusahaan adalah untuk menggabungkan antara analisis statistik dan pengetahuan utama perusahaan yang membangun dan mengembangkan perkiraan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, peran peramalan dalam mendukung bisnis. Peramalan adalah alat yang ampuh yang dapat digunakan di setiap area fungsional bisnis. Manajer produksi menggunakan peramalan untuk memandu strategi produksi dan pengendalian inventaris mereka. Industri sektor jasa seperti lembaga keuangan, maskapai penerbangan, hotel, rumah sakit, olahraga, dan organisasi hiburan lainnya semua dapat memperoleh manfaat dari perkiraan yang baik. Peramalan keuangan memungkinkan manajer keuangan untuk mengantisipasi peristiwa sebelum terjadi, terutama kebutuhan untuk mengumpulkan dana secara eksternal. Maskapai penerbangan, baik besar atau kecil, dapat mengambil manfaat dari perkiraan yang baik tentang faktor muatan, manajemen armada, bahan bakar, dan proyeksi biaya lainnya. Dalam industri hotel dan hiburan, proyeksi akurat tingkat hunian hotel, misalnya, memiliki implikasi untuk semua layanan tamu lain yang ditawarkan. Kemudian rumah sakit telah lama menggunakan alat peramalan untuk menentukan penggunaan personel ruang gawat darurat dan proyeksi biaya. Di industri olahraga, perkiraan digunakan untuk penjualan tiket untuk acara olahraga apapun. Kemudian penggunaan ramalan di Departemen Sumber Daya Manusia juga penting ketika membuat keputusan mengenai jumlah total karyawan yang dibutuhkan perusahaan. Ini berimplikasi pada sumber daya perusahaan dan kebutuhan akan pelatihan karyawan. Selanjutnya, pemerintah menggunakan ramalan ini untuk memandu kebijakan moneter dan fiskal negara. Di antara banyak kegunaan perkiraan populasi atau demografis memainkan peran penting dalam perencanaan pengeluaran pemerintah untuk perawatan kesehatan, asuransi sosial, dan infrastruktur. Kemudian yang kedua, peramalan dan pengambilan keputusan. Tujuan dari peramalan adalah untuk memberikan informasi kepada para manajer yang akan memfasilitasi pengambilan keputusan. Proses peramalan dalam perusahaan dapat mengikuti tahapan sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan perusahaan atau manajemen. Setiap perusahaan akan menghadapi berbagai masalah dari yang sederhana hingga yang kompleks. Hal ini menyebabkan perusahaan membutuhkan jawaban yang ringkas, sederhana, dan akurat untuk menjadi dasar dalam
pengambilan keputusan. Kemudian ada permasalahan perusahaan atau manajemen, dan bisa dilihat di PPT terdapat bagan seperti ini ya. Yang kedua ada pengumpulan data. Di sini pertanyaan manajemen sebagai permasalahan perusahaan harus diperjelas. Kejelasan permasalahan memberikan gambaran yang jelas pula sehingga pertanyaan mengenai mengapa ramalan dibutuhkan dan bagaimana hasil akan digunakan menjadi jelas. Yang ketiga ada formulasi model. Setelah keputusan dibuat untuk mengembangkan ramalan, model teoritis harus dikembangkan untuk menanggapi pertanyaan manajemen. Formulasi model akan membantu mengurai pertanyaan manajemen menjadi lebih sederhana dan ringkas. Yang keempat, ada perencanaan model peramalan. Konstruk teoritis dari model membantu dalam menguraikan hubungan yang ada antara berbagai variabel model. Pada saat yang sama, itu memungkinkan untuk memisahkan pengaruh menjadi faktor internal atau eksternal. Faktor-faktor di mana perusahaan memiliki kendali disebut faktor internal, seperti harga, kualitas produk, karakteristik produk, pengeluaran pemasaran dan iklan, serta logistik. Lalu faktor-faktor yang berada di luar perusahaan beroperasi di luar kendali perusahaan. Faktor-faktor eksogen ini mungkin termasuk tingkat bunga, tingkat inflasi, pendapatan, pekerjaan, dan nilai tukar dalam perdagangan internasional. 5. Ada analisis dan interpretasi. Hasil dari peramalan akan dianalisis dan diinterpretasikan untuk memastikan apakah permasalahan dari perusahaan terjawab, apa yang menjadi masalah yang sebenarnya, dan kenapa berbeda dengan kondisi yang diharapkan oleh perusahaan. Yang keenam, ada validasi. Validasi bertujuan memastikan tidak ada yang bias dari hasil peramalan. Apakah hasil peramalan sudah akurat atau belum? Jika hasil validasi menunjukkan hasil ramalan memiliki hasil error melebihi batas yang ditoleransi, maka perlu kembali dilakukan pengecekan ulang dari pengumpulan data hingga analisis dan interpretasi. C. Teknik peramalan. Yang pertama ada pendekatan kuantitatif. Teknik peramalan dengan pendekatan kuantitatif telah berkembang dengan sangat variatif. Perkembangannya didukung dari disiplin ilmu yang berbeda-beda dengan tujuan yang berbeda, sehingga masing-masing teknik memiliki sifat, keakuratan, dan biaya yang berbeda pula. Metode yang umumnya digunakan dalam peramalan dengan pendekatan kuantitatif adalah metode kuantitatif formal. Metode kuantitatif formal adalah metode peramalan yang sangat mengandalkan alat-alat statistik. Metode ini disusun secara sistematis dan standar yang berupaya meminimalkan kesalahan peramalan. Ada beberapa metode formal yang sering kali membutuhkan data historis yang terbatas, murah dan mudah digunakan dan yang dapat diterapkan secara mekanis. Misalnya, time series dan model explanatory. Ya, selanjutnya ada pendekatan kualitatif. Bahan dasar yang dibutuhkan dalam peramalan dengan pendekatan kualitatif sangat tergantung dari penilaian subjektif peramalan. Ditambahkan juga akumulasi dari pengetahuan dan pengalaman peramalan sehingga dibutuhkan informasi dari orang yang sangat spesifik dengan kriteria tertentu. Contoh pendekatan kualitatif seperti teknik Delphi, historical, analogi, dan lainnya. Pendekatan kualitatif digunakan terutama untuk memberikan petunjuk untuk membantu perencana dan untuk melengkapi perkiraan kualitatif daripada untuk memberikan pemikiran numerik tertentu. Teknik kualitatif sangat bervariasi dalam biaya, kompleksitas, dan nilai karena sifat dan biaya metode kualitatif dapat digunakan dengan sukses dalam hubungannya dengan metode kualitatif di bidang-bidang seperti pengembangan produk, pengeluaran modal, perumusan tujuan, dan strategi manajer, bahkan organisasi menengah dan kecil.
Selanjutnya bab 3 peramalan dengan teknik dekomposisi. Salah satu teknik peramalan yang dapat digunakan adalah teknik dekomposisi. Dekomposisi dapat diartikan memecah data time series atau data deret berkala. Pemecahan ini yang menjadi dasar teknik dekomposisi yaitu memecah data menjadi beberapa pola dan mengidentifikasi masing-masing komponen dari data time series secara terpisah. Tujuan dari pemisahan ini adalah untuk membantu agar menjadi peningkatan ketepatan peramalan. Selain itu, pemisahan ini juga membantu analisis atau peramalan dalam memahami perilaku data time series lebih baik. Metode dekomposisi juga dikenal dengan metode deret waktu. Data deret waktu atau time series adalah data yang disusun sesuai dengan urutan waktu, baik berupa hari, minggu, bulan, tahun, dan sebagainya. Metode dekomposisi ini memiliki peran dalam memberikan informasi mengenai berbagai perubahan atau pola pergerakan data dalam satu periode atau waktu. Perubahan atau pola pergerakan data memiliki pola yang bermacam-macam dalam kompleks. Terkadang polanya menurun, menaik, berfluktuasi, atau memiliki pola yang tidak teratur. Jika berusaha memahami data dengan cara melakukan peramalan dengan modelkannya sekaligus, maka akan sangat sulit sehingga perlu diadakan pemecahan data dalam 4 komposisi, yaitu yang pertama tren, yang kedua variasi musim atau S, yang ketiga variasi siklis atau C, dan yang keempat random atau I, yang semuanya disebut komponen data berkala atau time series. Artinya masing-masing komposisi ini akan dicari satu persatu, lalu setelah itu akan digabungkan kembali untuk menjadi forecast atau ramalan. Teknik dekomposisi ini dilandasi asumsi bahwa data berkala merupakan gabungan dari 4 komponen yang dapat ditulis dari persamaan berikut. YX atau YX sama dengan pola data plus error min 4, 1. YX sama dengan tren siklus musim plus error. YX sama dengan TX, CX, SX plus 1X, di mana YX sama dengan data deret berkala periode X, TX sama dengan tren periode X, CX sama dengan fluktuasi siklis periode X, SX sama dengan fluktuasi musim periode X, IX sama dengan variasi residu atau error periode X. Baik, di sini selanjutnya ada tren. Untuk tren atau dapat disebut juga tren sekuler adalah salah satu alat analisis yang menggambarkan perubahan rata-rata suatu variabel dari waktu ke waktu. Perubahan ini berupa gerakan jangka panjang yang memiliki kecenderungan menuju pada satu arah tertentu, yaitu arah naik atau turun. Tren dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada tren linier. Untuk tren linier dapat diartikan jika dapat deret waktu digambarkan dalam suatu plot mendekati garis lurus. Dalam tren linier ini ada beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu yang pertama ada tren dengan metode tangan bebas, kemudian yang kedua ada tren metode setengah rata-rata, dan yang ketiga ada tren dengan metode kuadrat terkecil, dan yang keempat tren momen, kemudian yang kelima mengubah persamaan tren. Selanjutnya ada tren non-linear. Untuk pembahasan sebelumnya sudah dibahas penggunaan tren linear. Namun selain tren linear dapat pula metode tren non-linear. Tren non-linear adalah tren dengan variabel dengan pangkat bukan pangkat 1. Ada 2 metode yang dapat digunakan, yaitu tren parabolik dan tren eksponensial, dengan penjabaran sebagai berikut. Tren parabolik. Untuk tren parabolik atau dikenal dengan sebutan tren kuadrat adalah tren dengan variabel X berpangkat paling tinggi 2, sehingga yang menghasilkan garis tren melengkung. Bentuk umum persamaan tren parabolik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Y sama dengan A plus BX plus CX2, di mana Y yaitu adalah nilai tren
dan X periode waktu. Untuk tren eksponensial sendiri adalah tren non-linear yang biasa disebut dengan tren logaritma karena nilai persamaan dihitung dengan menjadikan nilai persamaan ke dalam bentuk logaritma. Jadi nilai A dan B diganti menjadi log A dan log B untuk dilihat perubahan relatifnya. Kemudian selanjutnya di sini ada variasi musim. Untuk variasi musim bisa dilambangkan dengan S, merupakan salah satu komponen dalam metode dekomposisi. Untuk pentingnya memahami variasi musim karena dalam metode periode waktu, misalnya 1 tahun memiliki variasi yang berulang. Pola variasi musim akan dinyatakan dalam indeks yang disebut indeks musim. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam variasi musim, antara lain metode rata-rata total, kemudian metode rata-rata sederhana, metode presentasi terhadap tren, dan metode presentasi terhadap bergerak. Kemudian di sini yang terakhir ada variasi random. Untuk variasi random yaitu variasi berupa gerakan tidak beraturan yang terjadi secara tiba-tiba dan sukar diperkirakan. Adapun langkah untuk menghitung variasi random yaitu melanjutkan tabel dengan cara yang pertama menghitung indeks siklis yaitu CI, dan yang kedua menghitung jumlah tertimbang nilai siklis yaitu C, dan yang ketiga menghitung nilai variasi random yaitu I. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam presentasi kami, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.